Allahu Samad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk yang ada itu sangat tergantung kepada Allah, sangat ditentukan oleh Allah. Ya. Kalau Allah itu kita yakini bahwa Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, maka tugas kewajiban kita itu kita memohon kepada Sang Pencipta yang tidak memiliki kekurangan, sementara kita ini banyak kekurangan. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita minta taufik, nggak minta hidayah di situ. Karena hidayah itu sudah datang, Quran itu hidayah, akal pikiran hidayah. Jadi minta apa kita sini? Ihdinas siratal mustaqim itu kita minta taufik. Ya Allah, berilah aku kemampuan agar aku bisa melaksanakan hidayahmu. Berarti orang kalau tidak berdoa itu Allah mari loh. Orang yang merasa sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada, nanti kata Allah, akan kami masukkan, akan kami lemparkan, akan kami campakkan ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan hina-hina. Makanya kalau kita berdoa sebetulnya kepada Allah itu, ya itu tadi sebetulnya kan kita bersyukur. Makanya doa itu atau ibadah itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita karena kita memposisikan diri bahwa kita ini ternyata makhluk ciptaan Allah yang banyak kelemahan. Dan kalau kita tidak berdoa, tidak beribadah, Allah murka, ini ancamannya neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin wad-du'a'u mukhul ibadah. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita semua tetap berada dalam lindungannya. Masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani kita. Kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian waktu yang ada ba'da maghrib sampai dengan isya ini kita manfaatkan untuk sama-sama melakukan pencerahan hati, menambah kualitas ilmu kita, iman kita, dan ketakwaan kita. Karena ilmu itu sangat dibutuhkan di dalam rangka sempurnanya amal ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh ilmu. Kalau kita beribadah tidak pakai ilmu, kita khawatir ibadahnya tidak sempurna, bahkan bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, kita semua tidak ada jenuhnya, tidak ada bosan-bosannya untuk senantiasa hadir di setiap majelis-majelis ilmu atau majelis taklim yang ada. Siapapun orang yang menyampaikan, kalau itu benar hendaklah kita ikuti, hendaklah kita pahami dan kita amalkan.
Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti kajian pada 2 buah pertemuan yang lalu, masih ingat Pak? Temanya tentang apa? Hari Sabtu yang lalu. Kalau hari Selasa kan kajian Al-Qur'an tematik. Masih ingat Pak Win? Pekan yang lalu kita bahas apa? Ah, ini ya, masih ingat. Ya, itulah manusia. Kita membahas tentang zikir, masih ya. Kita membahas tentang zikir dan doa. Pentingnya zikir dan doa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena zikir dan doa itu sebetulnya adalah intisari dari amal ibadah kita. Ketika orang ditanya, orang sholat itu tujuannya apa? Kita sholat tujuannya apa? Tujuannya itu aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Tegakkan sholat, dirikan sholat supaya kamu tetap zikir kepadaku, tetap ingat kepadaku, tetap komunikasi terus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring. Kalau kita connect terus komunikasi dengan Allah, pasti aman kehidupan kita. Kalau kita sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, tidak nyambung dengan Allah, tidak zikir, ya, hatinya terputus, maka yang menjadi teman kita pasti setan. Cuman 2 itu. Ketika kita lepas hubungan kita dengan Allah, maka yang masuk itu pasti setan. Wong setan itu ada di dalam diri manusia. Kata Nabi, setan itu mengalir di dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya, setan itu. Dan insya Allah kalau kita berzikir, setan-setan itu nggak betah Pak tinggal di dalam tubuh kita, nggak betah. Jadi sama dengan kalau kita itu berada di depan bara api gitu loh, kepanasan begitu, nggak betah. Maka semakin banyak berzikir, semakin bagus kualitas zikirnya, insya Allah setan-setan yang ada dalam diri kita semakin akan menyingkir. Jadi begitu. Makanya ya zikir. Zikir itu Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya itu aja sebenarnya ya. Bagaimana cara berzikir itu? Ya Allah Muhammad. Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Karena kalau kita selalu bersama Allah, selalu bersama Nabi Muhammad, ya udah aman sudah. Dari dunia sampai akhirat pasti selamat. Tapi kalau Allah tidak bersama kita, Nabi Muhammad tidak bersama kita, kira-kira siapa yang? Pasti setan. Jadi zikir, maka kuncinya itu zikir dan doa. Zikir sudah kita lewati, kita akan sekarang memasuki dulu fokus tentang doa. Sekarang tentang doa. Ad-doa. Ad-doa'u, ya. Ad-doa. Apa doa itu? Ya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Lalu yang ketiga, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Mungkin kita sudah berdoa semua, sudah berzikir, tapi kalau nggak benar, karena di sini kadang-kadang jadi masalah. Doa. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menceritakan doa, antara lain di Quran surat 40. Ayat 60. Terdapat juga di surat kedua Al-Baqarah ayat 119.
Ayat surat berapa Pur? Ya, 186 Pak Pur. 186. Doa. Doa itu artinya permohonan. Permohonan itu tentu datang dari seseorang yang sangat lemah, yang banyak memiliki kelemahan dan tidak bisa menentukan sesuatu. Yang menentukan segala sesuatu dan tidak ada kelemahannya itu disebut Allah. Allah itu namanya Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Selain Allah namanya Al-Makhluqu. Al-Khaliqu itu artinya Allah itu sang maha pencipta. Dari tiadanya sesuatu kemudian diadakan, namanya Khaliq. Ya, makanya termasuk ayat ya Khaliq pencipta. Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan. Manusia itu termasuk makhluk. Kalau makhluk berarti pasti memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Yang tidak ada kekurangannya itu Al-Khaliq. Jadi kita berdoa itu kita memposisikan diri kita bahwa kita ini makhluk yang memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Menyadari bahwa kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, kalau sifat-sifat sempurna dimiliki hanyalah Allah. Maka kalau begitu berarti Allah itu Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Apa artinya Allahus Somad? Ya. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk yang ada itu sangat tergantung kepada Allah, sangat ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, kalau Allah itu kita yakini bahwa Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, maka tugas kewajiban kita itu kita memohon kepada Sang Pencipta yang tidak memiliki kekurangan, sementara kita ini banyak kekurangan. Itu namanya doa. Doa itu permohonan, permintaan. Ya kalau di Indonesia kan itu permohonan itu biasanya permintaan. Kalau permintaan itu biasanya bahasanya lebih rendah dari ya, sesama biasanya. Tapi kalau permohonan itu biasanya yang posisinya di bawah di atas ya. Permohonan. Tapi kalau doa itu hubungannya antara manusia dengan Allah. Maka kalau ada orang berdoa kepada sesama manusia, ya syirik. Manusia itu hanya ditempati memohon saja, memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon apalah ya. Tapi kalau Allah itu kurang pas kalau tidak memohon, tapi doa. Artinya doa itu datangnya dari makhluk yang sangat banyak kelemahan dan kekurangannya, sementara Allah itu adalah Sang Maha Pencipta yang tidak memiliki kekurangan. Maka kita itu namanya doa. Doa itu meminta atau memohon. Lalu kenapa kita harus berdoa? Jawabannya apa Pak In? Kenapa kita harus berdoa? Lah ya. Ya, ini yang paling mendasar itu. Kenapa kita harus berdoa? Ya karena diperintah. Kenapa kita harus sholat? Ya, diperintah. Kenapa kita berpuasa? Ya diperintah. Kalau kita diperintah, tidak kita lakukan berarti kita itu menantang. Melawan. Allah ditantang, dilawan. Ya gak bakal menang lah. Ya. Jadi ketika Allah nyuruh kita, terus kita tidak patuh, kita dilarang malah kita lakukan, berarti kita itu sama dengan melawan Allah, ngajak perang kita dengan Allah, dan nggak bakal menang. Jadi karena berdoa itu kita diperintah oleh Allah, maka berdoa itu hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena diperintah.
Semua yang diperintahkan oleh Allah itu menunjukkan bahwa itu wajib. Semua yang dilarang itu menunjukkan bahwa itu haram. Kecuali ada dalil-dalil nanti yang mengkanter, yang menyelesaikan ya. Karena perintah Allah itu ada dua. Ada perintah yang tegas, perintah yang keras itu Pak Win namanya wajib. Perintah Allah yang tegas itu namanya wajib. Kalau perintah Allah yang agak lunak namanya sunnah. Tapi sama-sama perintah. Sunnah, ya itu juga perintah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak diiksa. Tapi tetap rugi, tekor. Larangan juga ada dua. Larangan Allah itu larangan yang keras namanya haram. Apa haram itu? Kalau kita laksanakan mendapat dosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala, itu haram. Ada larangan yang agak lunak, dilarang juga tapi agak lunak, namanya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan ya nggak berdosa, itu namanya makruh. Ya tapi tetap rugi karena makruh itu kan berarti kan dikurangi pahalanya. Nah itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Dan rajanya doa itu adalah sholat. Ya. Doa memang banyak doa, tapi rajanya doa adalah sholat. Karena diperintah. Dari mana kita tahu bahwa doa itu wajib? Diperintah oleh Allah. Di mana perintahnya? Ini di Quran surat 40. Surat 40 namanya surat Ghafir atau surat Mukmin. Ya. Nggak nutut ini kanunya. Ini bunyi ayatnya ini. Uda'uni astajib lakum. Astajib lakum. Uda'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna uda'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirina. Quran surat 40 surat Al-Mu'min ayat 60. Coba lihat aniya. A'udzubillahi minasyaitan. Uda'uni, berdoalah kamu kepadaku. Perintah ya. Berdoalah kalian, kita ini orang-orang beriman, berdoalah kalian kepadaku. Atau kalau diindonesakan, bermohonlah kalian kepadaku. Memohon apa? Ya memohon segala hajat dan keperluan kebutuhan kita dunia akhirat. Kita suruh berdoa kepada Allah. Mohon. Astajib lakum. Niscaya aku mengabulkan doamu. Loh, coba itu ya. Mintalah kamu kepadaku. Bermohonlah kamu kepadaku. Niscaya aku kabulkan doamu. Niscaya itu artinya apa? Pasti. Nah ini janji loh Pak. Ini janji ya. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Ini Allah yang ngomong. Berarti kalau kita berdoa itu sama dengan menagih Allah Pak Pur. Pak Ir ya, kalau kita berdoa itu berarti kita menagih janji Allah. Wong yang nyuruh dia. Uda'uni, berdoalah kamu kepadaku, bermohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan
apa yang kamu maui. Nah, dari sinilah kita pahami bahwa berdoa itu diperintah, karena itu doa itu hukumnya wajib. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Di mana kita harus berdoa? Ya di mana saja, dalam situasi apapun. Nabi mengajarkan kita tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan Nabi dalam kehidupan 24 tanpa didahului dengan doa. Karena Nabi sadar, kalau kita tidak berdoa berarti kita putus komunikasinya dengan Allah. Kalau putus komunikasi dengan Allah berarti siapa Pak yang berkomunikasi dengan siapa kita? Pasti setan. Lanjut ayatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, yang sombong, yang merasa besar diri, yang merasa besar kepala, yang sombong, an ibadati, untuk beribadah kepadaku. Atau sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, karena ibadah itu kan doa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa, merasa sombong, merasa hebat, merasa dirinya hebat, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah. Bagaimana? Sayudkhiluna, nanti akan kami masukkan. Nanti kami akan masukkan mereka itu jahannama, ke dalam neraka jahannam, dakhirina, dalam keadaan hina dina, sengsara, merugi, menderita, celaka dan merana. Itu artinya dakhirina. Berarti orang kalau tidak berdoa itu Allah orang yang merasa sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada, nanti kata Allah akan kami masukkan, akan kami lemparkan, akan kami campakkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Berarti kalau enggak berdoa ya salah. Apalagi kalau meninggalkan rajanya doa. Rajanya doa itu adalah sholat. Tapi ini bukan sholat, ya semua doa. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Ya karena disuruh. Kalau kita tidak berdoa berarti kita sama dengan melawan Allah. Ya stakbiruna itu kan artinya sesungguhnya orang yang punya perasaan tidak butuh kepada Allah itu ya. Ya stakbiruna anak ibadat itu seolah-olah menggambarkan bahwa kita itu tidak butuh kepada Allah. Seolah-olah diri kita ini sudah serba hebat, serba menentukan, sebab nggak bisa. Karena kita makhluk. Allah kholik, kita makhluk. Yang namanya makhluk pasti banyak kelemahan, banyak kekurangannya. Jadi rupanya bedanya Allah dengan makhluknya itu, kalau kita sebagai makhluk Allah, kalau sering dimintai, senang apa nggak senang? Walaupun yang minta istri kita sendiri, tapi nggak pernah berhenti minta, ya nggak senang. Anak kita sendiri minta selalu, ya nggak senang ya Pak Pur ya. Itu kalau manusia. Sebaliknya Allah, malah kalau kita nggak mau meminta kepada Allah, nggak mohon kepada, malah Allah ya murka. Nah inilah. Innalladzina yastakbiruna sayudkhiluna. Ini kan marah ini. Kalau mau dilemparkan ke dalam kan marah ya. Gara-gara apa? Gara-gara sombong itu tadi Pak Win, nggak mau berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa dicap oleh Allah itu yastakbirun, orang-orang yang paling sombong. Merasa besar kepala, merasa paling hebat sendiri. Dengan demikian, maka berdoa itu karena perintah Allah, maka wajib kita lakukan. Apalagi dalam ayat ini Allah berjanji, asalkan kita mau berdoa, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Cuman nanti ada syarat-syaratnya. Ya. Makanya doa itu ada doa diterima dengan segera. Ya. Ada orang berdoa doanya itu langsung diterima dengan segera. Ada orang berdoa doanya diterima tapi tertunda. Pengabulannya itu tertunda ya beberapa saat. Ada lagi orang berdoa dia meminta A tapi oleh Allah nggak dikasih A, diganti dengan Allah memberikan B kepadanya. Karena Allah itu maha bijaksana. Ini potongan orang ini, kalau dia minta rezeki yang banyak, usahanya lancar, nanti pasti nggak ke masjid. Sibuk aja ngurusin perdagangannya, ngurusin ke masjidnya. Makanya lah ya, wes nggak usah dikasih rezeki yang banyak lah. Ya bisa. Nah ya, kasih aja kesehatan. Sehat.
Kalau diberikan di akhirat itu gimana Pak? Ya bisa. Itu yang kepajen. Jadi tadi kan ada doa diterima dengan segera, ada doa diterima tapi tertunda, ada doa diterima cuman Allah Maha Bijaksana minta A tapi diganti dan B. Ada doa juga nanti pahalanya di akhirat baru diberikan. Yang jelas orang berdoa itu nggak ada ruginya. Kalau tidak diterima di dunia, tidak diberikan dengan segera atau dengan lama dunia, tetap doa itu menjadi amal ibadah, jadi berpahala. Maka setiap doa yang kita ucapkan pasti dapat pahala. Karena doa itu ibadah, nggak ada ruginya. Iya. Kita mengucapkan salam saja kepada orang yang tidak seiman dari kita, kan dilarang. Dilarang kan, nggak boleh kita mengucapkan salam kepada non muslim, itu dilarang dalam Al-Qur'an ya, hadisnya. Nggak boleh. Karena doa itu merupakan ibadah, ya. Salam itu doa. Maka kalau kita mendoakan ini bukan muslim, kita doakan, dilarang. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyan. Itu dilarang ya. Dilarang. Jadi kalau ada orang berdoa itu doa lintas agama kayak yang baru kemarin datang Francisco, itu jelas itu gak diterima doanya. Katanya Allah dalam, walaupun kamu berdoa 70 kali dalam sehari semalam, gak diterima doamu. Kalau kita berdoa dengan lintas keyakinan itu nggak terima. Jadi, tapi orang sekarang kan di model-model kayak gitu. Saking nggak pahamnya gitu, nggak ngertinya. Kalau menerima salam dari non muslim, tanya, dijawab nggak? Dijawab, tapi cukup Assalamualaikum, Waalaikum. Waalaikum atau kum. Jangan Waalaikumsalam, nggak boleh. Rasanya nggak enak ya. Tapi kalau kita mengucapkan salam, ternyata yang kita salami itu ternyata kita kemudian bukan muslim, tetap dapat pahala Pak Win. Kita kan nggak tahu, nggak sia-sia. Tapi kalau sudah tahu non muslim, sengaja kita ucapkan salam, malah dosa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena dilarang. Seperti itu. Jadi tadi ya, ada 4 macam ketentuan doa. Ada doa diterima dengan segera, ada doa diterima tapi lambat baru diberikan. Ada juga doa diterima, ya, diterima hanya apa yang minta kepada Allah itu Allah berhak mengganti dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah itu tahu mana yang paling paling pas kepada hambanya. Jadi contohnya gampangannya, dia minta rezeki, nggak dikasih rezeki oleh Allah, tapi dikasih sehat. Pilih mana? Rezekinya banyak tapi sakit-sakitan, rezekinya sedikit tapi sehat. Bagus mana Pak Win? Bagus sehat. Rezekinya banyak, bagus ini punya nggak bisa menikmati. Saya punya teman, mantan direkturnya pabrik gudang garam rokok yang di Kediri itu. Tapi sekarang udah meninggal. Rumahnya di dekat Radio Surabaya gitu loh Pak dulu. Rumahnya lantai 3, berlantai 3 itu ya. Ya, kalau saya ke sana kan setiap seminggu 1 kali ada kajian Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu ngaji. Kalau saya ke rumahnya tuh dikasih makanan yang enak-enak Pak Adi. Semua makanan yang enak-enak ya. Dia itu makannya air jagung saja, bukan jagungnya, air jagung. Karena penyakitnya banyak sekali. Nggak boleh gini. Terus saya meskipun enak anakku, meskipun aku ya melarat, enggak kayak dia, tapi aku makan yang enak-enak. Dan makan yang enak ini kayak aku, dia nggak boleh sama dokter. Kalau makan ini aja ya. Nah itu contoh perbandingan. Allah itu maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Nah. Intinya doa pada sholat itu pada waktu duduk antara 2 sujud itu gimana? Ya itu intinya di situ. Iya. Inti yang kedua itu sebetulnya pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Coba lihat, iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Kami taat, kami patuh, kami pasrah, kami memohon, kami mendekat, kami mencintai. Itu artinya na'budu itu ya luas Pak ya. Hanya kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lain. Dilanjut, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau ya Allah kami selalu memohon pertolonganmu. Apa pertolonganmu coba? Ya apa hatinya itu loh ya.
Apa yang terbetul di hati itu ya. Makanya Al-Fatihah itu 5 surat. Surat Al-Fatihah itu tergantung niatnya saya ngoco. Mau dibawa kemana? Yang penting jangan dibuat untuk berbuat jahat. Ya. Karena ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika orang sakit, monggo kita sareng-sareng bacakan doa ini, mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah. Kita baca Al-Fatihah. Ya karena itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Terus intinya doa lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjukkan kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Sebetulnya bukan tunjukkan, karena Allah sudah menunjukkan. Quran itu sudah petunjuk. Kita diberi akal juga petunjuk. Maka maksudnya ihdinas siratal itu kita minta diberi taufik. Ada taufik, apa ada hidayah Pak Win. Apa bedanya taufik dan hidayah? Nah, ya, ada taufik, ada hidayah, ada taufik. Kadang-kadang orang cenderungnya hidayah, taufik, tapi nggak ngerti artinya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita minta taufik, nggak minta hidayah di situ. Karena hidayah itu sudah datang. Quran itu hidayah, akal pikiran hidayah. Jadi minta apa kita sini? Ihdinas siratal mustaqim itu kita minta taufik. Ya Allah, berilah aku kemampuan agar aku bisa melaksanakan hidayahmu. Hidayah itu kan petunjuk Allah yang benar. Cuman sayangnya orang itu banyak sudah mendapat hidayah, tapi nggak bisa ngelakoni. Kenapa? Nggak dapat taufik. Kan banyak ya? Banyak orang sudah tahu ini benar, tapi nggak ada di sini dia. Ini salah, tapi ada di sini. Kan banyak orang gitu. Ini benar, ini salah. Kita di dalam doa itu Pak pernah diajarkan Nabi, Allahumma arinal haqqo haqqo. Penting nih Pak. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah bahwa yang benar itu tetap sebagai suatu kebenaran. Jangan dibolak-balik, benar jadi salah, salah jadi benar. Ya, itu setan itu kalau gitu, kalau diputar-putar salah jadi benar, benar jadi salah. Yang penting pakai PC. Ada nggak Pak Widodo orang kayak gitu ya? Banyak. Ya itu berarti itu nggak dapat hidayah itu. Jadi ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetap sebagai satu kebenaran. Nek wes ngerti bahwa itu benar, warzuqna tiba'ah. Berilah aku kemampuan agar aku bisa berada pada jalan benar, agar aku bisa ngelakoni yang benar. Ini namanya taufik. Kalau orang tahu ini benar tapi nggak bisa ngelakoni, itu baru dapat hidayah namanya. Dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Nah orang bisa masuk surga dua-duanya nih, dapat hidayah, dapat taufik. Apa itu taufik? Hidayah itu adalah petunjuk yang Allah berikan. Ada yang berupa akal, panca indera. Karena itu tidak cukup, dan itu dikasih lagi Al-Quran, itu juga hidayah, tapi tidak cukup. Ya, hidayah tinggal hidayah. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, nggak iso. Oh ya Pak, sholat berjamaah di masjid, pahalanya dapat 27 ketimbang kita sholat sendirian di rumah. Semua orang tahu pahalanya, tapi nggak iso ngelakoni, berarti nggak dapat taufik. Iya nggak bisa lepas ya. Jadi koyok surat itu, suratnya sudah jadi, tapi belum ada stempel. Taufik ini ibarat itu gitu, stempelnya itu ya. Belum sah. Iya. Maka kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku kemampuan agar aku tetap berada dalam hidayahmu. Agar hidayah yang kau berikan aku bisa ngelakoni. Itu namanya maksudnya itu. Doanya itu Pak Win. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Jalannya para nabi dan rasul dan rasul. Jalannya para syuhada. Jalannya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ya, kiai-kiai, ulama-ulama itu yang kita minta. Kita tolak ghairil maghdubi alaihim.
Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam golongannya orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dilaknat, orang-orang dikutuk. Jangan ya Allah, jangan aku digolongkan ke situ. Iya, ya orang-orang yang waladolin. Ya Allah, jangan pula aku digolongkan, dimasukkan dalam golongannya orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu yang mana? Nah, ini. Tahu kalau ini benar, tapi nggak ada padanya benar. Tahu kalau ini salah, malah larinya ke yang salah. Sesat namanya itu. Jadi itu banyak, Pak. Silakan. Ada yang bisa, artinya bisa berdoa, ada yang tidak. Iya. Gimana? Mendapatkan hidayah dari Allah. Iya. Kalau yang nggak bisa berdoa, itu kan bisa mendapatkan itu tadi. Jadi apa namanya? Pemberian Allah itu ada dua, rezeki itu ada dua, dan ketaatan, ya ilmu, pangkat, kedudukan, itu semua termasuk rezeki. Rezeki itu ada rezeki yang diusahakan dan itu yang umum. Tapi ada juga rezeki tanpa usaha datang sendiri. Ada ya. Ada. Contohnya kita itu gak gini kita tiba-tiba ada orang datang ke rumah ngasihkan dia apa ya, ngasih berkat gini. Itu namanya rezeki. Nah, itu namanya rezeki kita disangka-sangka. Ya. Yang saya maksud itu maksud yang bukan manusia. Kan nggak bisa, pokoknya binatang, dan lain sebagainya itu yang tidak bisa berdoa. Nah ini apakah juga? menurut kita binatang, tumbuh-tumbuhan nggak bisa berdoa, tapi menurut Allah melalui Quran itu berdoa juga, beribadah sesuai dengan versinya masing-masing. Burung-burung, binatang-binatang, ular berdoa semua. Di dalam Al-Quran surat apa itu ya? Mereka itu semuanya bertasbih, ya berdoa, beribadah menurut versi bahasanya masing-masing. Ya. Berdoa Pak, dia berdoa. Bahkan kalau kayak tumbuh-tumbuhan dengan binatang itu malah lebih cepat karena dia tidak terikat dengan aturan, karena tidak diberi akal. Otomatis berarti ya. Iya, otomatis ya. Iya. Iya, otomatis ya. Itu juga berbuah pada saatnya, berbunga pada saatnya, mati pada saatnya. Itu sudah takdirnya Allah semua itu ya. Berdoa Pak. Dan mengerti bahasa itu. Tumbuh-tumbuhan, hayawan itu mengerti bahasa. Kalau nggak ngerti bahasa, singa itu ada orang yang diapakan macan apa kayak gini malah diusap juga diapa-apakan, berarti ya kan. Mengerti bahasanya dia. Coba kalau kita yang nggak ngerti, buaya itu ada apa orang bersahabat dengan buaya kayak gini dipanggil gak diapa-apakan. Iya, berdoa. Kan kita sudah kadung terlanjur mengatakan ada benda hidup, ada benda mati, ya. Besi itu benda mati apa benda hidup? Mati. Air benda hidup apa benda mati? Benda mati. Batu, semen, benda mati semua ya. Kenapa kalau diolah, dicampur ada semen, ada besi, ada kapur, kenapa kok lengket jadi cor? Katanya benda mati. Kenapa kok lengket? Berarti itu nggak ada benda mati, itu semua benda itu hidup, mendengar. Kalau kita kasihkan bahasa itu mendengar menurut versi bahasanya masing-masing. Cuma kita kadang terlanjur, batu itu benda mati, semen itu benda mati. Nggak mati, ada kehidupan. Contohnya kalau dikasih ini ya lengket. Ya, apa namanya ini makhluk yang terkecil atom ya, atom, molekul itu ya, apalagi yang sel-sel yang kayak kecil itu kehidupan semua. Seperti gizi ya, nutrisi yang kita makan ada itu ya, ada yang namanya karbohidrat, ada protein,
ya, ada lemak. Ini kan kebutuhan semua manusia ya dalam diri kita. Ada kalium, ada kalsium, itu kan kita butuhkan. Ada air, ada gini ya. Itu semuanya kalau dimakan itu Pak, diolah dalam tubuh itu bergerak semua, itu membentuk kehidupan. Kalsium dan tulang itu untuk menguatkan tulang-tulang dan gigi kita. Vitamin itu untuk memberikan tenaga. Karbohidrat juga begitu. Kalau kita berpuasa makannya lagi. Itu berarti ada kehidupan. Begitu kita makan, hidup itu. Ya, nutrisi-nutrisi yang kita masukkan dalam tubuh kita, ya namanya vitamin, karbohidrat, protein, zat lemak, zat besi, zatnya hidup semua. Makanya kalau kita berdoa sebetulnya kepada Allah itu, ya itu tadi sebetulnya kan kita bersyukur. Makanya doa itu atau ibadah itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita karena kita memposisikan diri bahwa kita ini ternyata makhluk ciptaan Allah yang banyak kelemahan. Dan kalau kita tidak berdoa, tidak beribadah, Allah murka, ini ancamannya neraka jahanam. Sudah sampai waktunya ya? Iya, nggak bisa dilanjutkan kalau sampai waktunya. Nah ini ya, jadi kenapa kita berdoa? Karena diperintah. Kapan kita berdoa? Ya semua aktivitas kita. Sampai Nabi mengatakan gini, kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Seluruh perbuatan pekerjaan yang baik ketika dia memulai tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, tidak berdoa, fahuwa aqta', maka terputus. Buntung itu ya, terputus itu ya. Maksudnya itu Allah berlepas tangan dengan kita. Tidak diberi pahala, tidak diridhoi, tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi rahmat, tidak diberkahi, ya pokoknya lepasan. Oh sampean sombong sampean seolah-olah menentukan aku nggak direken oleh Allah. Ya karepmu, ya kira-kira seperti itu. Karepmu. Pada umumnya doa kan pakai bahasa Arab. Jadi kalau kita pada umumnya doa itu pakai bahasa Arab. Ya karena kebetulan Nabi orang Arab, yang dituruni Quran orang Arab. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita berdoa selain bukan bahasa Arab? Iya sangat boleh. Asalkan doa-doa dalam sholat jangan diubah-ubah. Nanti sholatnya kayak pakai bahasa Indonesia Al-Fatihah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam sekalian. Hanya kepada Allah enggak boleh. Nanti ditangkap kayak siapa yang dimana ya. Kalau doa-doa di luar sholat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, pakai bahasa apa saja. Allah mengerti semua bahasa. Pak Win, lebih bagus berdoa pakai bahasa Jawa tapi paham artinya ketimbangannya berdoa pakai bahasa Arab tapi nggak paham. Itu yang membuat nggak nyambung doa kita dengan Allah karena nggak paham. Seperti itu. Karena waktunya sudah masuk, nanti kita akan lanjut ini. Nanti ini belum ini yang ini. Apa ini yang ketiga ini? Bagaimana cara berdoa yang benar dan baik supaya doanya kalau bisa segera dikabulkan, jangan ditunda. Nanti akan kita urai, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Iya, terima kasih sudah dengar ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Apa yang kita kaji, kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.